ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan mudahnya jalan kita menuntut ilmu, Allah juga memudahkan jalan kita menuju ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Wal maqalatu tasi'ata asyarah, maqalah ke-19. Uhiya ila ba'dil anbiya, diwahyukan kepada sebagian para nabi. Ati'ni fima amartuka, ujar Allah, taatilah aku dalam setiap apa yang aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini fima tasahtuka, dan janganlah durhaka atau ingkar terhadap apa yang aku berikan nasihat kepadamu. Jadi dua pesannya. Yang pertama, kata Allah, ini berpesan kepada sebagian para nabi. Cuman pesan ini sebenarnya sama untuk kita juga. Ati'ni fima amartuka, taatilah aku dalam setiap apa yang aku perintahkan kepadamu. Berarti semua perintah Allah itu harus ditaati. Arti ditaati itu dilaksanakan, dikerjakan, dijalankan. Itu arti taat. Yang namanya taat itu menuruti, menerima apa aja yang diperintah, itu taat. Kayak anggota polisi, tentara, diperintah komandannya taat. Apa aja diperintah komandan, laksanakan terus. Suruh orang menjabur ke parit, cabur ke parit. Suruh orang merayap padang sabat, merayap padang sabat. Suruh orang naik pohon, naik pohon. Suruh orang menyalam dalam banyu, menyalam. Pokoknya taat. Tidak ada anggota itu yang membangkang dengan pimpinannya. Cabur ke parit, hadang dulu. Adalah belum pada hadang dulu. Peleng orang. Atau betakon, kenapa komandan suruh ke parit? Peleng orang. Ya kalau nah, Allah memerintahkan kita, umpamanya ibadah harus ditaati. Arti tadi ditaati berarti dilaksanakan, dikerjakan apapun yang diperintah oleh Allah. Dan kita yakin apa yang diperintah oleh Allah itu pasti baik untuk kita. Kada mungkin kada.
Yang namanya taat tadi berarti tidak menolak, tidak komplain, tidak berkomentar apa-apa. Pokoknya yang namanya taat laksanakan. Ini kadang-kadang ada yang berkomentar, kenapa harus sembahyang? Kenapa yo harus puasa bila bulan puasa, bila bulan Ramadan? Kenapa yo harus membayar zakat? Kenapa yo harus bahaji tulak ke Makkah sana? Namun kada bahaji itu kada apa-apa kalau kita berkomentar. Padahal ujar Allah, laksanakan perintah, taati. Jadi yang orang namanya orang mentaati itu tidak berkomentar apa-apa, tidak komplain, pokoknya laksanakannya. Itu namanya taat. Termasuk juga umpamanya, walaupun Allah itu memberi kita ujian, cobaan, yang penting tugas kita ini di dunia, perintah Allah ikhtiar usaha, dicoba oleh Allah dengan sakit umpamanya, berarti ikhtiarnya harus berubah. Yang penting itu dulu, jangan berkomentar, kenapa ya aku garing, kenapa ya Allah mau uji aku nang kayak ini, padahal rasanya keredam apa-apa nah. Menggoromeng bahasa kita lah, bore itu apa? Pokoknya kena di bawah sini beri terjemahannya, bore itu sama dengan apa itu ditulis itu kena. Ini bore terus. Kenapa ya Allah nih nengka ini doa aku? Berarti itu sudah tuh kada taat. Padahal ujar Allah berikhtiar aja. Allah tuh hendak melihat sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Jangan mengeromeng, ini laksanakan aja. Nah, sebagaimana para nabi tadi diuji Allah macam-macam, para nabi itu kadang mengeromeng, kadang berkomentar, pokoknya terima, laksanakan. Oh, siap komandan, nah gitu tuh, siap 86, apa aja diperintah siap terus. Nabi diuji sakit, terima. Nabi diuji miskin, diterima. Terima terus, kadang menggeromeng. Kenapa yuk? Maka aku nih Nabi. Kenapa garing? Kenapa yuk? Maka aku nih Nabi. Kenapa susah miskin? Kadang menggeromeng. Nah itu tuh kita kayak itu juga. Ati'ni fima amartuka, taati apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Wala ta'sini fima nasahtuka, dan jangan ingkar atau jangan durhaka terhadap apa yang dinasihatkan oleh Allah. Jadi kada boleh kita apalah bahasanya, jangan durhaka terhadap nasihat Allah itu. Model-model kada percaya atau buruk sangka. Nah, ini bahaya, buruk sangka dengan Allah ini bahaya. Sebaik-baik ibadah yang paling baik dari semua ibadah itu, ada satu ibadah yang paling baik, yaitu prasangka baik kepada Allah. Itu ibadah. Apa bahasa agamanya? Husnuzon. Itu ibadah yang paling baik di antara semua ibadah, itu baik sangka lawan Allah. Ini kita nih kadang-kadang bisa salah sangka atau buruk sangka dengan Allah. Ya tadi tuh menggeromeng, bore tadi tuh Pak. Sudah berdoa aja macam-macam doa kada dikabulkan Allah juga. Maka Maha bunyinya aja di Al-Quran disebutkan Allah Maha Pengabul doa. Kenapa kada juga?
buruk sangka sudah doa Allah. Padahal harusnya kita nih baik sangka, oh mungkin Allah kadang mengabulkan doaku saat ini kena, atau belum juga, oh mungkin kadang di dunia, di akhirat kabulnya diganti dengan kebaikan akhirat. Oh mungkin yang aku minta ini kada cocok gasan aku, kada baik gasan aku. Prasangka baik terus doa Allah. Nah itu ibadah yang paling baik bila sudah bisa prasangka baik kepada Allah. Pokoknya prasangka baik ya terus dengan Allah. Diuji Allah sakit, diuji Allah miskin, diuji Allah susah, tetap prasangka baik lawan Allah. Ini kadang-kadang lalu prasangka tuh salah, bahkan buruk prasangka. Aku sudah sembahyang ya, sudah puasa, sudah beribadah juga, tapi kenapa yuk rasa susah ya hidup. Itu nah kawan aku tuh sembahyang kada, puasa kada, beribadah kada, pina mengalir terus duit, kada adil Tuhan nih. Nah buruk sudah prasangka doa Allah nih, kada pas nih gini aja, kada cocok nih jadi Tuhan Allah nih, kada cocok menurutinya. Harusnya prasangka baik. Kenapa Allah nih mau olah aku sakit? Oh mungkin dengan sakitku ini Allah hendak menghapus dosaku. Baik sangkaan. Kenapa Allah ini maulah aku miskin? Oh mungkin supaya di akhirat aku langsung masuk surga. Nah itu prasangka. Kenapa orang miskin tuh bagasi kada? Coba orang naik pesawat tuh banyak tak tentengan bawaan, diperiksa orang terus. Pintu pertama periksa orang, pintu kedua periksa tas nih jadi periksa, belum sampai loket lagi timbang orang pulang. Coba mun kadang bawa bagasi menelusur aja masuk paling sudah langsung ke pesawat, nang membawa koper sehingga nalan maka tertinggal di belakang sana. Kada naik pesawat lagi dikiau-kiau orang, aduh mana panggilan kepada si Ano ya, segera masuk ke pesawat, ngurus bagasi lagi kebanyakan. Jadi persangka baik, oh mungkin karena diberi Allah aku ini miskin supaya kena langsung mendusur masuk surga, kadang melewati pemeriksaan nang itu tuh. Menang segini banyak periksaannya. Lambat nang susah tuh langsungnya masuk ke surga, langsung berdapat lawan bidadari. Nang sugih lambat, pokoknya sudah guring 230 bidadari, nang sugih maka di belakang aja lagi masih. Jadi prasangka baik terus. Oh kenapa Allah mau uji aku kayak ini? Mungkin Allah hendak mengangkat derajatku. Itu prasangka baik. Husnuzon. Ana inda zonni abdi bi. Aku berdasarkan prasangka hambaku. Ujar Allah. Bila prasangka kita baik lawan Allah, baik ke Allah doa kita. Bila prasangka sudah kada baik, salah sangka dengan Allah, nah berarti Allah pun perlakuan Allah kepada kita kada baik juga. Mun sudah perlakuan Allah kada baik dengan kita, itu uyuh. Walaupun kelihatannya nyaman di dunia, kena di akhirat kena ditunggu oleh Allah. Nah jadi yang taat kepada Allah dan tidak ingkar terhadap nasihat Allah itu sami'na wa ata'na, dengarkan dan taati apapun yang diperintah oleh Allah. Dengarkan nasihat-nasihat dari Allah. Nasihatnya apa yang ada di Al-Quran itu. Nah, perintah-perintah Allah dilaksanakan, nasihat-nasihatnya dijalankan, dan yakin kita selalu berprasangka baik bahwa semua yang diperintahkan oleh Allah kepada kita itu baik untuk diri kita. Dan kita juga harus tahu apa yang ada di dunia ini yang diberi oleh Allah kepada kita itu cuma dua. Satu bisa berupa nikmat rasanya,
bagi kita. Dua, bisa berupa ujian, cobaan, musibah. Dua nih ya. Nah, walaupun nikmat atau ujian, sebenarnya ini baik semua nih kesan kita. Kadang-kadang kita ini menganggap yang baik itu yang nikmat aja. Ujian, cobaan tuh, itu kada baik menurut kita. Padahal menurut Allah baik semuaan. Kenapa? Dengan ujian tadi bisa jadi Allah mengangkat derajat kita, Allah menghapus dosa-dosa kita, Allah memudahkan jalan kita masuk ke surga. Bisa jadi itu. Justru dengan nikmat tadi yang bisa membuat kita lupa dengan Allah. Justru itu sebenarnya. Nah, jadi sebisa mungkin kita mulai saat ini belajar berprasangka baik lawan Allah, lawan manusia kayak tujuan. Dengan Allah prasangka baik, dengan manusia kayak tujuan, dengan orang tuh kayak tujuan. Mencoba dilatih gitu. Nih kadang-kadang kita nih kurang latihan prasangka baik. Yang perlu latihan juga. Kalau kau langsung situ sini perlu latihan. Ada orang menyalip kita laju memotor, hendak behera kalau lah, mungkin itu aja sudah prasangka baik. Mungkin nyane sakit parut banar, gitu aja sudah. Ini kadang-kadang bungol banar ini, ikan hantam motor kono jaburo jangan ada mau sasah ikan. Nah itu gamahnya empatnya menyalip situ. Prasangka baik tadi adalah siapa tahu tahi di ujung burit sudah maharit untuk tempat berbahera minyak kesian. Atau ada yang sakit kah di rumah, ditelepon orang laju-laju hancap-hancap, maka itu aja lah. Nah mulai dari situ belajar prasangka baik. Nah insya Allah karena bagaimana itu terlatih, pelan-pelan dilatih karena nyaman hati, nyaman. Pasti kita ini setiap hari mengalami hal itu, menemui kejadian macam-macam. Nah dicoba berprasangka baik, dicoba bagaimana ya, dicoba. Oh jangan-jangan nih sarik kalau lawan aku ya, udah belum tentu. Kadang-kadang di WA mungkin ini bahasa kelihatan nih model sarik di WA nih, padahal kadapan datangi aja ke sarik pun orangnya. Cuman kadang-kadang bahasa di WA ini kan bisa lain lah, datangi aja. Ini kadang sangka buruk kan, sariknya nih apa kan ini kenanya. Dahal belum datangi kadang ke itu aslinya. Nah, tapi terlanjur prasangka buruk sudah. Itu melatih hamta prasangka buruk terus. Tapi kalau dilatih prasangka baik, karena terbiasa prasangka baik terus nungka itu. Mana yo inya nih jah kada turun pengajian. Ngoler dasar jernih itu prasangka buruk dorang sudah. Saat ngolernya nih ada dapat berkah Allah ini, ada dapat sifat Nabi. Berdahulu memponis orang kada tahu, mungkin ini haul di rumah, mungkin ini garing, mungkin prasangka baik ya belajar bagaimana. Nah terlebih-lebih dengan Allah tadi kita harus berprasangka baik kepada Allah. Wajib sebenarnya itu wajib. Dan itu adalah sebaik-baik ibadah di antara ibadah yang lain. Nah kira-kira itulah yang bisa disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah disambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya
المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن الختام إذا لنا الإنصام وحان حين الحمام وزان رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل